2020-0082. Saya dari kelas C4 Ekonomi Kelembagaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan atau institutional economy adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh dan peranan institusi formal dan informal. Perkembangan ekonomi terdapat dua macam ekonomi kelembagaan, yaitu ekonomi kelembagaan lama atau disebut old institusi ekonomi dan ekonomi kelembagaan baru atau disebut new institusi ekonomi. Ekonomi kelembagaan lama muncul pada awal abad ke-20. Ekonomi kelembagaan lama dibangun dan dikembangkan di kawasan Amerika Serikat. Pada tokohnya Veblen, Commerce, Michel, dan Clarence Ayres. Ekonomi kelembagaan lama ini muncul sebagai kritik terhadap aliran neoklasik. Sementara ekonomi kelembagaan baru mencoba untuk menawarkan ekonomi dengan teori dan institusinya. Ekonomi kelembagaan baru menekan pentingnya institusi, karena menurut ekonomi kelembagaan baru, institusi digunakan sebagai pendorong bekerjanya sistem pasar. Yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi dalam kaum perintis sosialis. Kaum perintis sosialis ditemukan di ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika, dan aturan-aturan normal. Pemikiran ekonomi perintis sosialis muncul karena revolusi industri yang terjadi di Inggris yang telah memunculkan kelas baru dalam masyarakat. Pemikiran kaum perintis sosialis pada masa Yunani kuno, menurut Plato, memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan, sehingga Plato menyadari bahwa produksi merupakan basis suatu negara dan penakeragaman. Menurut Aristoteles, konsep pemikiran ekonomi didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik melalui tukar-menukar. Aristoteles membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Dan menurutnya, kehadiran uang pinjam-meminjam dengan bunga uang hanya sebagai alat tukar menukar saja dan menilai tidak produktif. Menurut Xenophon, pertanian dipandang sebagai dasar kesejahteraan ekonomi, pelayaran, dan perniagaan. Menurut Thomas Aquinas, mengemukakan konsep keadilan dengan menegakkan hukum Tuhan. Jadi harus dilakukan dengan secara adil dalam jual beli agar tidak terjadi bunga atau riba. Tetapi masalah jual beli bunga adalah masalah yang masih diperdebatkan dalam ilmu ekonomi. Teori-teori dalam sejarah pemikiran ekonomi pada masa Yunani kuno sudah ada teori dan pemikiran tentang uang, bunga, jasa, tenaga kerja manusia, dan dari perbudakan dan perdagangan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.